warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggi Dwi Rizliani dengan NIM A1C223010. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan ICT. Dosen pengampu, Bu Feritiona Pasaribu, MPD CIT, dan Bapak Khairul Anwar, SPD, MPD. Yang dimana tugas saya kali ini dari kelompok 1, bagian C, kelompok 3 bagian C, kelompok 4 bagian B, kelompok 5 bagian C, dan kelompok 6 bagian B. Nah, yang pertama itu 1C, kami mengambil dari Candi Muaro Jambi. Kami di sini mengambilnya karena bangunan bersejarah di Jambi ini terbentuk dari beberapa bentuk bangun ruang. Kami memvisualisasikan dalam GeoGebra sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar bangun ruang gabungan di atas. Bangun ruang tersebut terdiri dari sebuah balok A, B, C, D, G, H, I, J, dan sebuah kubus D, Q, R, S, M, N, O, P. Titik D berimpit dengan titik sudut kubus. Diketahui, panjang AB sama dengan 8 satuan, panjang BC sama dengan 6 satuan, panjang CG sama dengan 6 satuan, panjang DQ sama dengan 4 satuan. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Hitunglah volume bangun ruang gabungan tersebut. Petunjuk, hitung volume balok dan kubus secara terpisah lalu jumlahkan. Setelah ini kita buat titik A, lalu titik B di 9,0, titik C 9,6, lalu kita buat titik D di 1,6, poligonnya. Nah, ini luas garisnya. Lalu kita buat titik I 1,10, titik J 5,10, titik C di 5,6, poligonnya. Di ruas garisnya terdapat 4. Lalu kita buat prismanya. Dan M1-nya. Selanjutnya, soal yang kedua itu, sebuah tugu keris di alun-alun kota Jambi memiliki pegangan berbentuk tabung atau diameter 2 meter, tinggi 3 meter. Dan bila berbentuk limas segitiga alas segitiga sisi sama panjang dengan panjang 2 meter, tinggi limas 5 meter. Hitung luas total permukaan tugu yang akan dicat jika bagian bawah alas limas tidak dihitung. Nah, di sini ada GeoGebra-nya. Nah, di sini kita buat luncurannya 3,73. Lalu buat luncurannya 3, titik perpotongan 0,0,0, lalu buat titik sumbu Z-nya 0,0,3. Kita buat silindernya ini 131,13. Lalu kita buat titik C-nya itu 1/2/3, B sama dengan 0,87,0,3. Titik G-nya itu min 1/2/3, B sama dengan min 0,87,0,3. Titik D-nya ini min 1/2/3, B sama dengan min 0,87,1,3.
Lalu kita buat titik E-nya. Min 1/2 akar 3, min 1, B sama dengan min 0,87, min 1, 3. Lalu kita buat ruas garisnya antara C dan D itu sama dengan 2. Buat lagi ruas garis antara C dan E itu sama dengan 2. Kita buat lagi ruas garis antara C ke E itu sama dengan 2. Lalu kita buat luncuran I-nya itu 5. Lalu kita buat titik F 0,0,3 ditambah I, yaitu 0,0,8. Kita buat ruas garisnya antara D, E, dan T1 itu sama dengan 2. Lalu kita buat ruas garis antara E, C, dan T1 itu sama dengan 2. Kita buat lagi ruas garisnya antara C, D, dan T1 itu sama dengan 2. Lalu kita buat poligonnya antara C, D, dan E itu sama dengan 1,73. Nah, lalu kita buat piramidanya. Piramidanya itu sama dengan 2,89 dengan K sama dengan alfa itu sama dengan yang dimana 3,14 plus tabungnya itu sama dengan K dikali A dikali A tambah 2B sama dengan 114,02. Lalu kita buat ruas garis. Ruas garis antara F dan G yaitu sama dengan 5,07. Kita buat lagi ruas garis antara F dan E yaitu 5,17. Lalu kita buat ruas garis antara E dan G itu sama dengan 1. Nah, luas limasnya itu 1/2 tambah 3 dikali 1/2 dikali N kali M sama dengan 8,26. Jadi, luas tabung dan tambah luas limas tadi sama dengan 122,28. Selanjutnya, dari kelompok 4, bagian B, jembatan Batanghari 2 berbentuk persegi panjang dengan panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah keliling jembatan tersebut. Di sini kita buat titik A-nya itu 0,0, titik B-nya 0,9, titik D-nya itu 1.400,0, titik C-nya 1.400,9. Lalu kita buat ruas garisnya antara A dan B itu sama dengan 9. Buat lagi ruas garis antara B dan C itu sama dengan 1.400. Lalu kita buat lagi ruas garis antara C dan D itu sama dengan 9. Kita buat lagi ruas garis antara D dan A itu sama dengan 1.400. Lalu kita buat poligonnya antara A, B, C, dan D itu sama dengan 12.600. Yang dimana ruas garisnya itu ruas garis antara A, B, dan Q1 sama dengan 9. Ruas garis D, C, dan Q1 itu sama dengan 1.400. Ruas garis C, D, dan Q1 itu sama dengan 9. Ruas garis D, A, Q1 itu sama dengan 1.400.
Jadi, K-nya itu 2 dikali B tambah C sama dengan 2818. Baiklah, soal selanjutnya itu dari kelompok 5, bagian C. Sebuah tugu keris di Kecamatan Kota Baru memiliki tinggi 30 meter. Di sekeliling tugu terdapat taman berbentuk lingkaran dengan radius 60 meter. Sebuah drone diterbangkan di atas taman sehingga membentuk sudut elevasi 30 derajat dari puncak keris ke drone. Berapa jarak drone ke dasar tugu? Jika radiusnya dikurangi menjadi 30 meter, maka berapa sudut elevasi yang akan terbentuk? Baiklah, yang pertama kita buat dulu titik A-nya itu di 0,0,0. Lalu titik B-nya 0,0,30. Lalu titik C-nya itu 51,96,0,30. Kita buat ruas garis antara A dan C itu sama dengan 60. Lalu kita buat ruas garisnya dari C ke B itu sama dengan 51,96. Lalu kita buat sudut antara A, C, dan B itu sama dengan 30 derajat. Lalu kita buat lingkaran dengan jari-jari 60. Terus di bawahnya kita buat lingkaran lagi dengan jari-jari 60. Lalu kita buat titik D-nya B,0,30 itu sama dengan 60,0,30. Lalu kita buat ruas garisnya antara A dan D itu sama dengan 67,08. Kita buat lagi ruas garis antara B dan D itu sama dengan 60. Lalu kita buat sudutnya antara A, D, dan B itu sama dengan 26,57 derajat. Lalu kita buat lingkaran dengan jari-jari 30. Lalu di atasnya lagi kita buat lingkaran dengan jari-jari 30. Lalu kita buat titik E-nya itu E,0,30 itu sama dengan 30,0,30. Lalu kita buat lagi ruas garis antara E dan E itu sama dengan 42,43. Lalu kita buat ruas garis antara B ke E itu sama dengan 30. Lalu kita buat lagi sudutnya antara A, E, dan B itu 45 derajat. Baik, selanjutnya soal dari kelompok 6 bagian B. Sebuah jembatan di Jambi yaitu jembatan Gentala yang membentang di atas sungai. Sisi jembatan yang lebih panjang adalah 30 meter. Jika tinggi tiang jembatan di atas air adalah 20 meter, berapakah jarak antara ujung jembatan yang menyentuh tanah dan titik? Baiklah, kita ketahui bahwa di jembatan memiliki alas dengan 3 titik. Kali ini titik yang diketahui adalah J2, karena J2 tepat berada di bawah titik tinggi. Kita ketahui bahwa sisi miring adalah 30 dengan T adalah 20. Setelah kita ketahui bahwa sisi miring dan tinggi, untuk mengetahui alas bisa digunakan teorema Pitagoras. Maka terdapat titik A itu sama dengan akar 30 derajat dikurang 20 derajat. Itu sama dengan 10 akar 5. Lalu diketahui alasnya berada di sumbu X. Oleh karena itu, X pada J2 dikurang A maka didapatlah J1.
Begitu pula pada J3. Untuk J3 itu sumbu X-nya pada J2 ditambah A. Nah, di sini J1-nya kita buat ruas garis antara J1 dan T itu sama dengan 30. Lalu ruas garis antara J1 dan J2 itu sama dengan 22,36. Lalu J3-nya tadi 25 tambah 10 akar 5,0. Itu sama dengan 47,36,0. Nah, terdapat ruas garis antara J2 dan J3 itu 22,36. Lalu ruas garis antara T dan J3 itu sama dengan 30.